identitas dari Pancasila sampai akhirnya korupsi. Saya mau mulai dari satu kisah sederhana dari Mahabharata. Karena kita semua ini anak-anak muda, jadi kita harus bicarakan satu tokoh yang harus kita bicarakan kalau kita ini anak muda. Tokoh itu bernama Abhimanyu. Abhimanyu ini adalah anak dari Arjuna yang sejarahnya itu punya gift, punya anugerah, kemampuan untuk menerobos formasi yang kelak kemudian dipakai oleh Kurawa dalam Mahabharata, yaitu formasi Cakrabyuha. Formasi Cakrabyuha. Formasi Cakrabyuha ini adalah formasi yang bentuknya kayak spiral, lingkaran, bentuknya ini kayak keong, TikTok ya? cangkang keong, dia muter, yang ketika berhadapan dengan formasi itu Pandawa itu kalah banget karena bingung dia caranya menembus formasi ini. Gak ada Pandawa yang ini suara saya sudah sampai ke belakang, gak usah ditambah, suara saya sudah sampai ke belakang. Memang kita malam ini tidak perlu keras-keras, soalnya kalau keras nanti Pak Polisi kesini lagi repot ya. Pelan-pelan saja, tapi kalau kata Halil itu pelan tapi menukik. MPG ya, Mas Halil. Kalau Halil gandeng itu penghinaan untuk kita semua. Cakrabyuha. Nah, di tengah situasi itu, Abhimanyu ini satu-satunya orang yang tahu caranya nembus Cakrabyuha. Kenapa dia tahu? Karena dulu ketika dia ada kandungan, dia banyak tentang Cakrabyuha. Sayangnya, ibunya ini baca kitab itu hanya sampai ke gimana cara menembus Cakrabyuha, belum sampai ke gimana cara memenangkan dan kemudian bisa keluar dari formasi itu. Jadi moco ayatnya orang tuntas. Maka dengan segala keberanian Abhimanyu itu nembus Cakrabyuha dan bisa tembus. Bisa tembus. Kalau kita baca di gambar, sesaat setelah Abhimanyu itu menembus Cakrabyuha, dia sadar bahwa dia nggak tahu harus gimana. Oleh karena itu, ada disebut di pewayangan itu namanya Abhimanyu melanda. Jadi sesudah dia berhasil masuk ke pusat Cakrabyuha, seluruh pasukan Kurawa itu melempar dia dengan anak panah. Juga tubuhnya itu penuh dengan anak panah. Saking penuhnya dengan anak panah, sampai disebut Abhimanyu melanda. Jadi kayak melanda. Di situ kita sadar beberapa hal. Satu, di dunia yang sekarang kita hidupi, yang mana yang bukan Cakrabyuha? Karakter Cakrabyuha itu apa? Dia lingkarannya berlapis, menyedot siapa dan kemudian menghancurkan setelah tersebut. Sekarang kalau kita bicara soal gimana caranya bisa Indonesia ini lebih baik, kita itu berhadapan sama Cakrabyuha. Kira-kira di bagian mana bidang kehidupan di Indonesia yang bisa kita tembus, lalu Indonesia bisa jadi lebih baik gara-gara ini? Maksimal perjuangan kita itu bisa agak berhasil kalau dia ke lokal, karena aktor-aktornya itu kumpul di satu tempat. Meskipun susah juga, saya kira rekan kalian pasti sangat paham itu. Buka korupsi A, lo kok ada korupsi B. Buka korupsi B, lo ada korupsi C. Di Cakrabyuha ini mengepung kita. Jadi masalah-masalah di Indonesia itu mengepung kita. Itu kata kuncinya. Sekarang mana yang nggak ada masalah? Pertanian, lahan kita rusak setelah revolusi hijau di Orde Baru. Pendidikan, hanya 15% rakyat Indonesia yang bisa kuliah.
Kesehatan, BPJS, BPI dicabut sebentar lagi. Bahkan kemarin 3 bulan yang lalu, wis arep ditanam untuk cuci darah dibatalkan gara-gara tiba-tiba sama pemerintah dicabut. Lalu sama LKJ, Dondasko tiba-tiba diperpanjang 3 bulan. Mana yang nggak ada masalah di Indonesia? Kita akui, Indonesia ini sudah masalah top. Tidak ada satu bidang sih nggak ada masalah ya. Sebutkan apapun, saya bisa langsung sebutkan masalah. Bahkan di wilayah yang paling religius, di wilayah yang paling suci, berapa banyak pada pesantren yang ada oknum kiai cabul ini? Saya nggak lagi mau pada pesantren, tidak. Tapi untuk menegaskan bahwa di wilayah yang harusnya paling suci saja, itu masalah. Apalagi di wilayah yang nggak kenal agama dan nggak kenal Tuhan. Nah, itu cakapnya. Nah, pengepungan masalah ini itu mirip sekali dengan cakapnya. Dan kita adalah Abimane yang punya tanggung jawab sejarah untuk dobrak cakapnya. Karena hanya kita yang tahu. Mereka yang sudah terkontaminasi pada korupsi, mereka yang sudah terbiasa untuk mentoleransi kejahatan, sekecil apapun kejahatannya, gak akan mampu menerobos cakram. Karena sudah menjadi bagian dari yang terhisap oleh cakram. Moralnya sudah krisis. Jadi tinggal kita. Masa depan Indonesia itu punya kita, punya orang-orang yang paling tidak belum sempat melakukan kejahatan. Belum sempat itu masih lebih bagus daripada terbiasa bahkan tidak melakukan mentoleransi kejahatan. Saya punya kepercayaan bahwa seluruh masalah di Indonesia itu disebabkan satu, toleransi kita pada kejahatan, toleransi kita pada kesalahan. Ya ada orang telat masuk kuliah, ada orang titip absen, ada orang PKL, PKD, joki, saya nggak tahu ada apa nggak. Bahkan di SBM kan, ono gitu. Kita bahkan mentoleransi itu. Nah, toleransi pada masalah-masalah kecil itu kalau secara kolektif akan bikin kita terbiasa pada kejahatan yang besar. Ini poin saya yang harus teman-teman pegang. Bahwa kalau kita mau menerobos cakram ini, mau dandani Indonesia, mau bikin Indonesia itu mencapai tujuan nasionalnya, yaitu keadilan sosial bagi struktur Indonesia, kita nggak boleh lagi mentoleransi kesalahan dan kejahatan sekecil apapun. Nggak boleh. Zero tolerance. No tolerance. Karena kalau kita terbiasa, niscaya, karena nggak ada pernah kejahatan yang pertama dan terakhir. Kejahatan pertama ada, kejahatan terakhir tidak. Secara politik saya tidak percaya pada orang yang korban. Secara politik, secara religius hubungan sama Tuhan itu terserah biar Tuhan yang tahu betul personal kita. Tapi kalau secara politik, orang kalau udah korupsi, terus akan menulis minta suara, terus kita pilih lagi, terus kita pilih, itu bukan dia yang baik, kita yang nggak pinter. Kalau lebih kasar itu kita yang bodoh. Nah, kita adalah Abimanyu itu. Jadi kita hari ini berkumpul karena kita adalah Abimanyu. Kita adalah pribadi yang nggak mau cakra biwa itu lama-lama ada di Indonesia. Kita nggak mau masalah-masalah di Indonesia itu ngepung rakyat kita, ngepung rakyat yang kita cinta. Kita nggak mau. Sekarang kita coba pelan-pelan ngecek. Berdasarkan Pancasila. Mungkin poin terakhir sebelum kita lanjut ke Pancasila. Apa kesalahan Abimanyu? Sehingga dia bisa melandai. Karena dia berjuang sendiri. Dia robos dobrak cakra dia sendirian. Itulah kenapa pentingnya kepemimpinan, pentingnya pengorganisasian. Jika itulah reasoning kenapa kita kumpul. Terus mangan orang-orang pokoknya kumpul. Karena kumpul
Nah ini poin terakhir saya sebelum kita bisa ke Pancasila, bahwa kita harus kumpul, kita harus berorganisasi, kita harus mengorganisasi diri sebagai pribadi yang bersatu. Pancasila tadi udah banyak disebutkan oleh Mas Rey, Mas Anam, Mas Presiden. Saya pengen agak dekonstruktif karena yang sifatnya naratif dan filosofis sudah disampaikan. Saya harus sampaikan begini, Pancasila itu hanya punya satu kata kerja. Jadi jangan heran kalau tidak ada satu pun nilai dalam Pancasila yang ada dalam kerja-kerja pemerintahan kita. Coba, apa kata kerja yang ada di Pancasila? Satu aja. Memang hanya satu. Siapa yang tahu? Dipimpin. Dipimpin itu kata kerja. Dan kata kerja pasif. Pasif, bukan aktif. Kalau aktif itu kan memimpin. Kalau dipimpin itu pasif. Hanya ada satu kerja dalam Pancasila. Maka jangan heran kalau tidak ada satu pun nilainya yang ada dalam kerja pemerintahan kita. Jadi konsep negara itu seperti apa? Gampangan ini. Iki orang uang kumpul di suatu wilayah. Mereka berinteraksi, mereka berdaya, seserawungan, lalu membentuk identitas yang namanya kemudian jadi bangsa. Itu kenapa sebelum ada bangsa Indonesia, kita kumpul dulu di tempat ini, berinteraksi dulu antara Sumatera, Kalimantan, lalu dipersatukan oleh sejarah menjadi bangsa jajahan. Lalu kita mengidentifikasi diri, kita adalah bangsa Indonesia. Jadi yang paling tua itu adalah bangsa. Nah bangsa ini pengen urip dengan harmoni, pengen urip dengan baik. Oleh karena itu mereka bikin tuntunan tatanan. Urip alam apa itu begini. Dibentuklah yang namanya negara. Pancasila ada di sini. Pancasila jadi kitab suci negara ini. Nah negara kan harus jelas aturannya. Butuh orang-orang yang menjalankan aturan itu. Disebut kemudian pemerintah atau pengelola negara. Kita posisinya paling tinggi karena kita adalah bangsa Indonesia. Tapi orang-orang yang ada di Jakarta, yang ada di pendopo, itu yang paling akhir, yang paling rendah. Karena ada kita, bangsa, negara, baru pemerintah. Jadi kudu hormat pemerintah ke bangsa atau bangsa ke pemerintah. Pemerintah kudu hormat ke bangsa. Makanya mohon maaf sekali kalau kita mengkritik pemerintah itu orang berbuat akal. Sing penting gawa nalar. Sing penting gawa threshold kita pada bangsa. Karena sekali pemerintah melakukan kejahatan dan kerusakan, sing terzolimi itu seluruh bangsa Indonesia. Tuan rumah tidak pernah berunding dengan maling yang ada di rumahnya, kata-kata. Baik itu pemerintah nyolong di 1,2 T setiap hari lewat MBG, nyolong 3M kali 80.000 lewat KTP. Kok terus kita mengkritik sopan santun? Punten Pak Prabowo, itu loh Pak, KTP ini kok anggarannya kan 3M, enggak sampai ke kontraktor itu tahu 700-900 juta. Sisanya tekun di buko, tapi coba ditanya Pak Gadil. Pak Gadil Kertos. Kalau Pak Gadil Kertos coba ditanya Pak Pangdam. Pak Pangdam Kertos. Coba dengan situasi kayak gitu, kita harus bersopan santun. Sopan santun itu pilihan, tapi yang jelas kita harus jadi pribadi yang menegaskan kedaulatan bangsa di atas kedaulatannya pemerintah. Pemerintah yang ada musuh maupun orang pilih kamu bangsa. Saya ingin sampaikan bahwa dalam dialektika antara bangsa dan pemerintah, Pancasila itu bisa jadi instrumen untuk mengukur
Saya tuh mengkritisi sila pertama ini. Karena betulkah atau bahkan mungkinkah ketuhanan itu esa? Sing esa ini ketuhanan atau Tuhan? Tuhan. Coba. Kira-kira sing esa, sing maha esa itu ketuhanan atau Tuhan? Nah kok disebutnya ketuhanan? Ini sangat gramatikal aja sebenarnya bermasalah. Tapi orang Amerika wera di Pancasila, Arab wera di Pancasila. Jadi meskipun tentang harus kita kritisi, itu tidak menegasikan penghormatan kita pada sejarahnya. Jadi tolong dipisahkan. Kalau saya mengkritisi Pancasila, itu tidak sama dengan saya meludahi mukanya founding father kita. No, kita cuma pengen menunjukkan sikap kritis pada apapun. Karena sakralisasi itu nggak penting. Karena terbukti sakralisasi itu bikin kita gagal terus. Kurang sakralisasi apa Jokowi di 2014? Oleh majalah New Times, dia disebut New Hope, harapan baru. Ini majalah paling bergengsi di Amerika. Nyebut Pak Jokowi itu New Hope. Sama rakyat kita disebut Satrio Pinien, Ratu Adil. Ini orang nyalon kayak aneh di Wapres, mohon maaf. Islam lagi jadi nabi. Karena pembelaan rakyat terhadap beliau itu bahkan lebih daripada pembelaan rakyat ketimbang Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi diendak itu, kita diam. Tapi Jokowi diarani PKI, diarani ijazah palsu, kita ngamuk-ngamuk luar biasa. Berapa banyak orang-orang yang namanya Kanjeng Nabi hanya untuk kekuasaan? Kita bermarah. Kok ada orang dari Solo yang gak jelas kebenaran dan kesucian batinnya, kok kita bela sendiri? Makanya saya termasuk orang yang ya ada hikmahnya juga beliau itu melawan bencana. Ada hikmahnya juga beliau melawan bencana. Kita jadi gagal untuk menasbihkan beliau sebagai nabi. Paling kan sebagai Imam Mahdi. Jadi gak situ. Ini harus dipahami secara leksikal. Ini jenis satir. Di secara politik ini namanya satir. Yang saya kritik bukan Jokowi, meskipun kita kritik juga. Yang saya kritik adalah masyarakat kita yang terbiasa melakukan sakralisasi. Sakralisasi kan apa-apa ini digawe mistis, apa-apa ini digawe wah ini wingit, keramat. Mungkin dalam konteks religius itu penting, tapi kalau dalam konteks politik yang harusnya berjalan adalah akal sehat, bukan sakralisasi. Karena sakralisasi sudah terbukti gagal. Tapi akal sehat tidak pernah besar. Meskipun ada yang bisa di Timur Tengah saya bukan yang berkerjaan, tapi sudah ada penaklukan terhadap kaum muslimin selanjutnya. Itu rezim yang setelahnya berkuasa itu memang menggalakkan Islam secara kemudian ketimbang Islam sebagai metode berpikir. Sehingga itu yang kita warisi sampai hari ini. Kita kenal Islam itu bukan sebagai agama yang mengajari kita berpikir kritis, tapi kita kenal Islam sebagai agama yang mengajari kita untuk tetap tunduk meskipun sebenarnya kita nolak. Itu panjang. Kita balik ke Pancasila saja. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, secara gramatikal itu kita kritisi. Karena ketuhanan itu Tuhan yang Maha Esa, bukan ketuhanan. Ketuhanan itu kan artinya hal-hal yang menyangkut Tuhan. Nilainya, moralitasnya, prinsipnya. Gak mungkin esa, Mas. Gak mungkin tunggal. Pasti beragam. Sing tunggal itu zat Tuhan. Tapi sekali lagi, orang Ijibrik Tuhan itu disebut dalam negara kita. Sekarang kita coba cek. Kira-kira dalam tata pemerintahan kita, Gusti Allah aja orang ini. Kira-kira Gusti Allah ini dua presiden. Apa ini ada presiden? Gak usah dijawab. Renung ke baik. Kira-kira Pak Prabowo pas menjaga. Milih Gusti Allah orang. Berarti Gusti Allah orang yang dua presiden. Jika Allah yang menuntut omongan presiden, nuntut kebijakan presiden, nuntut keputusan presiden. Tapi nih Pak Prabowo pidato bikin keputusan itu gak elek karo Gusti Allah. Berarti Gusti Allah orang yang isone presiden.
sore presiden. Dua presiden bersyukurlah kita, karena insya Allah setiap yang dilakukan oleh presiden itu dalam bimbingan Allah. Kan kehendak Tuhan itu kalau di bersama itu tiga. Ada yang diperintah, artinya kita nggak bisa berapa. Ada yang diizinkan, kita nggak sendirian tidak boleh kita. Dan ada yang dibiarkan. Dan kira-kira kalau bikin segala keputusan itu diperintah Allah, diizinkan oleh Allah, atau dijanji oleh Allah. Orang sejauh. Sekali lagi, orang sejauh. Renung ke baik. Renung ke baik. Karena Pancasila menegaskan Gusto itu penting. Karena itu pasal ada Islam. Itu Islam. Sekarang ini manusia yang adil dan beradab. Ini secara gramatikal juga perlu kita kaji. Disebut kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaan saya, kemanusiaan itu kira-kira mesti adil atau bukan? Orang punya nilai kemanusiaan, dia akan adil atau bukan? Adil, oh dia berkemanusiaan. Akan beradab atau tidak? Wong berkemanusiaan. Aslinya ya, secara gramatikal kemanusiaan dia mesti adil dan mesti beradab. Karena hakikat manusia itu mesti adil. Kemanusiaan itu adil apa? Hal-hal yang menyangkut jati dirinya manusia. Kok jadi manusia tenang, kira adil atau tidak? Mesti adil. Kok merasa jadi Islam? Kok merasa jadi Kristen? Kok jadi manusia baik? Insya Allah adil, Pak. Insya Allah adil, Pak. Nah, berarti kita pada masa silam itu adalah kok Islam perlu adil dan beradab ditulis. Ini PR ya. Silakan ada bahas soal PKN. Saya mengkritik itu tidak berarti saya ngomong itu salah, tapi coba dipikir. Kenapa kemanusiaan harusnya itu pasti adil dan beradab, masih perlu menyebut adil dan beradab? Apakah jangan-jangan founding father kita tuh ragu? Nah, Indonesia itu bakal adil dan bakal beradab. Kita cek sekarang, kira-kira kepemimpinan nasional kita itu wis berkemanusiaan, wis adil, wis beradab apa belum? Saya paling gampang kan mengukur adil. Pemerintah harus beradab kalau kita. Kita harus beradab kalau pemerintah. Sampai nih gaya KTP, data mas. Oh tunduk. Lalu saya gaya KTP, bro jaminan kok. Tapi dibayar ke pajak jaminan gaya KTP begini. Ojo, kamu tahu tiga itu gagal. Jadinya saya bayar itu kok. Itu bensin tapi gagal. Gak apa-apa, Tamito. Seorang Pertamax Tamito. Itu gagal. Berkukirin bosnya. Minyak-minyak yang ditambang yang udah jadi bensin itu milik kita semua, bukan milik presiden. Jadi orang itu beradab bahwa jenengan milik beradab bisa jawab jenengan di pemerintah. Tapi orang itu ini kan sekarang ini pemerintah bangun syarat rakyatnya beradab, tapi setiap hari pemerintah menampilkan kebijakan. Barusan tadi siang beliau sampaikan pidato. Apa itu demo? Saya tahu siapa yang bayar demo. Isi dimasuk demo sing soalnya. Demo sing dukung MPD Pak. Nek ngerti sing bayar, ojo orang mengerti ya macam beliau sing bayar. Makanya beliau ngerti. Dan ini baru pertama kali dalam sejarah ada satu program yang dibela mati-matian sampai memobilisasi massa di berbagai kota. Sampai anak SD itu diarah ngomong nih orang tua dengan hafal tapi diajak demo. Lu aja boleh kok demo. Pas pilkada raya anaknya nggak boleh berkampanye. Itu kegiatan yang jelas konstitusional
kompetisi politik, bikin demo yang secara sengaja dilakukan supaya program yang elek dan kita apik. Nah kok dibiarkan? Macam-macam ada saja. Satu orang berkolom mulai, satu orang satu jam plus wajar, panci, si panci ini rada rusak, melu demo yang begini. Tuh panci aja. Jadi kalau orang itu debatable, itu bisa diperdebatkan. Tapi jelas, sehingga harus beradab itu pemerintah dan rakyat, itu rakyat dan pemerintah. Itu masalah, itu silakan. Kita tahu apa menyebabkan kemanusiaan. Jadi kan ini mahasiswa ya, harus ingat bahwa di Agustus tahun lalu ketika demonstrasi di mana-mana, itu 6.000 lebih orang ditangkap oleh polisi. 13 orang mati, 900 orang ditetapkan sebagai tersangka, lebih dari 1.500 luka-luka. Ini di kemanusiaan. Ini bahkan orang yang ngomong Gusti Allah, ngomongnya sebagai sesama manusia, kok teger ono manusia kelindas apa awan. Kok ono manusia tego nembak peluru karet nang Solo. Kok ono manusia tego ngebuki area Tawakal pakai helm brimob. Jadi orang kemanusiaan di Indonesia orang neng pemerintah orang tapi neng rakyat orang hanya rakyat Indonesia lah yang jadi penyelamat negara ini. Wes tau neng orang karena rakyat Indonesia negara ini wes bubar. Negara ini saya orang karena rakyatnya ini rakyat yang paling kuat sedunia. Orang rakyat paling hebat di dunia kecuali Indonesia. Berkali-kali kita dibohongi, tapi kita bisa husnuzon juga. Terus dia mesti Jokowi 10 tahun, rambutnya kalau dari Jokowi kita masih, ya beliau kan tua. Siapa tahu beliau terakhir hidup pengen mengabdikan dirinya pada bangsa. Tahu kenyataannya. Juga pusat kan, orang tahun ini di ngabdi berapa? Di gue baca KPM ini kan makan bersama Gerindra. Jadi sila kedua apa? Terus kita lanjut ke sila ketiga, persatuan Indonesia. Pancasila itu ditetapkan, dilahirkan 1 Juni, kemudian ditetapkan tanggal 18 sama dengan undang-undang. Sila ketiga kok persatuan Indonesia? Pertanyaannya adalah, ini untuk mengkritisi ya, sebelum kita masuk ke kontekstualisasi. Jadi kita harus bersatu buruk. Kok bisa perlu ngomong persatuan Indonesia? Terus bersatu buruk kita. Negara Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus. Sesudah itu kita bikin syarat, bikin nilai dasar yang namanya Pancasila, terus pasal sila ketiga ini persatuan Indonesia. Lalu kita harus bersatu buruk. Kok bisa perlu disebut? Sesuatu itu kalau sudah terjadi kan nggak perlu disyaratkan. Misal datang ke sini, apa perlu disyaratkan untuk harus pakai baju dan celana? Nggak ada, karena harus mesti. Nah ini negara kesatuan. Kok bisa disyaratkan persatuan Indonesia? Coba, berarti jangan-jangan kita memang belum pernah bersatu sejak 17 Agustus. Persatuan yang ada, jangan-jangan persatuan semu. Bahkan Father kita ragu bahwa kita bersatu. Makanya perlu ngomong, kok itu bersatu? Ini poin kritisnya. Orang keliru, tapi monggo direnungi. Kok bisa perlu ngomong persatuan Indonesia? Padahal kan persatuan negara ini. Itu secara kritis. Secara kontekstual, ini tidak. Kira-kira persatuan seperti apa yang ada di Indonesia? Persatuan karena cinta pada NKRI, atau persatuan karena kepentingan pondok? Saya adalah persatuan karena kepentingan pondok. Pondok-pondok untuk menang, makanya Pak Jokowi kalau Pak Prabowo bersatu. Meskipun ini dulu lagi untuk pecah-pecah. Tak bantu gitu kan. Bergo kepentingannya serang pondok. Pak Prabowo diajak ketemu Pak Jokowi, nolak-nolak. Wis wani nolak.
gagah besok. Jadi persatuan capok kok. Nek persatuannya berkomitmen. Iya. Mereka yang berkepentingan di koalisi, aja dikira itu bersatu. Kita enggak. Ini bersatu untuk menyelamatkan satu sama lain. Karena dua kasus DPD. Makanya mereka bersatu. Jadi mereka yang enggak. Gue kira untuk partai dulu perang lagi bangga. Terus pakai akal sehat. Kok dia pidato 10 tambah 6 sama 17. Tapi orang Islam ketemu-ketemu sedukung Pak Presiden. Tapi kan kepesok. Bergosok kita yang menang, makanya didukung. Politik kita ini kan politik pragmatis. Kayak warung. Di warung sekarang, bisa di parah. Karena kepesok bahwa makanannya enak, makanannya ramai. Padahal ini warung ramai. 2009 Cawapres Bu Mega ora payu. 2014 Capres lawan Pak Jokowi ora payu. Padahal sejak Cawapres itu misalnya Presiden aktif Pak SBY. Itu Pak Hatta Rajasa. 2019 warung itu dolan meneh, yo ora payu meneh. Dan 2024 kita kan sakit aja. Di warung sama payu, wis tak. Biasa lah. Lah berjajan kita ngerti alasan ora payu. Jebul makanan tempat ora enak. Makanan ora payu. Tidak lah. Satu hasil. Nah, persatuan orang-orang mas di Indonesia ini. Nah, selain persatuan kepentingan, persatuan orang-orang yang bermasalah, berkasus. Kita coba bicara yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kita urutkan. Ketuhanan itu spirit personal. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu moral. Persatuan Indonesia itu pengorganisasian. Sehingga keempat itu adalah cara kerja. Cara kerja itu untuk berbasis kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita coba langsung mengeksplorasikan malam. Kira-kira ini dino kebijaksanaan itu atau kepentingan kita mau nggak? Kebijaksanaan itu levelnya di atas kebenaran dan kebaikan. Orang kalau ada orang yang sholat, terus kita ingatkan sholat, wih baik. Kita ingatkan dia kalau gebuki dia, wih bener. Meskipun nggak baik. Tapi nek kita ingatkan dengan rasa halus dan penuh kasih sayang, itu bijaksana. Di bijaksana itu levelnya di atas kebenaran dan kebaikan. Ini dulu kira-kira asas mana yang dipakai oleh pemerintah kita? Apa? Bener apa bijaksana? Orang sadar itu bijaksana mas. Kira-kira apa yang saya? Bener saya. Terus bener apa buruk? Nanti ngomong ke MBG. MBG itu secara pelindung mas. Karena dia pangkas anggaran pendidikan. Jadi kan ini Indonesia kuliah gratis. Tapi mergo duit dipakai ke MBG, jadi kan butuh bayar. Ini bener bayar orang. Apa? Misalnya ini terpaksa orang bener, tapi apa ke MBG? Orang satu-dua ayat mas. Aku harus pusing ngomong ke MBG loh. Terus elek. Bijaksana, apa penting? Apa bener bayar orang, apa bijaksana? Dalam permusyawaratan perwakilan, kira-kira sudah di DPR itu mewakili kita apa? Gini weh. Ini kira-kira masih oleh anak ini mewakili kita apa? Insya Allah Mas Ramadhan kita doakan dari Dewan yang benar Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Rejim. Masalahnya partainya PDI Perjuangan. Wih, oposisinya kok PDI Bang? PDI Bang.
logistik. Karena dalam kata perjuangan itu ada uang, perjuangan. Di perjuangan mesti butuh duit, tapi jangan sampai perjuangan kita fokusnya ke bodoh. Kita doakan Mas Maulana, teman-teman PDIP dan partai-partai yang juga berkuasa diberkahi dengan keberanian untuk menegakkan negara dan membela rakyat Indonesia. Saya yakin bahwa yang di luar tidak semuanya baik dan yang di dalam juga tidak semuanya buruk. Kita berdoa semoga si apa yang sering jatuh bisa kuat lawan si elek sering jatuh. Insya Allah orang ngomong wih apik 100% elek 100% tempat itu pasti dinamis. Problem kita adalah perwakilan tadi. Sing ono mewakili kita tapi orang mewakili kita. Reses ini kan di sini bagi-bagi apa itu? Ini lagi masa-masa reses. Itu duluan atau enggak? Jadi pas prank moral, cara kerja pemerintahan yang berbasis kebijaksanaan dan berbasis perwakilan. Kenapa perwakilan itu penting, Mas? Karena dalam negara demokrasi orang mungkin 280 juta rakyat, tapi diskusi rakyat. Makanya kita mewakilkan. Nah, problemnya sekarang, saya dianggap mewakili orang. Terakhir, pasal Pancasila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini untuk kita kritis juga. Gak ada mesti disebut sila kolor, kok disebut meneh. Makanya saya punya imajinasi. Memang founding-father kita itu ragu bahwa pemerintahan yang akan ada itu benar-benar adil. Makanya adil sampai perlu disebut dua kali. Karena ragu, Pak Soekarno ini bahasanya adil. Itu kurang. Adil. Karena ragu. Dan itu terjadi hari ini. Siapa yang percaya bahwa pemerintahan kita adil? Dan ini kan tujuan, keadilan sosial itu tujuan. Kira-kira di Indonesia mencapai berapa persen? 80%? Bukan? 50%? Nah, problem kita di sini. Indonesia itu diberdirikan tidak dengan Pancasila hanya sebagai syarat, tapi Pancasila itu sebagai janji kemerdekaan, instrumen. Coba baca pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, dan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa, tumpah darah, majukan kesejahteraan umum, serta dalam melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dibutuhkan Pancasila itu instrumen untuk mewujudkan janji kemerdekaan, kesejahteraan, menjadikan kehidupan bangsa dan seterusnya. Artinya apa? Orang sangat gantung untuk mengukur tujuan nasional itu sudah tercapai belum? Kira-kira instrumen untuk mencapai ke sana itu sudah dilaksanakan atau belum? Kalau belum dilaksanakan, gak mungkin tujuan nasional kita bisa tercapai. Ini bapak kita harus ngomong. Nah, gue di arah Surabaya, Pendowo, kereta Mutiara. Kita gak usah tanya, apakah hari ini kita itu sudah di Surabaya atau belum? Tapi kita ini numpak kereta itu enggak? Numpak kereta ketuhanan, numpak kereta kemanusiaan, kereta persatuan apa enggak? Nek jawaban kita adalah enggak, maka sesungguhnya tujuan nasional kita tidak akan tercapai siapapun presidennya. Seorang adil apapun presidennya, enggak akan tercapai. Itu yang hari jadi PR kita. PR kita hari ini tidak memastikan tujuan nasional kita tercapai, karena kita terlalu jauh. Jadi kan dari Imam Mahdi nih pengen terlalu jauh, terlalu herois, terlalu satu pingingan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memastikan kita ada di kereta Pancasila. Buat tekan Surabaya orang urusan ini. Prioritas kita sekarang adalah memastikan ada Tuhan di setiap pemimpin dan rakyat kita. Ada kemanusiaan yang mendasari moralitas kita dalam berbudaya. Ada persatuan yang membuat kita tidak bisa terpecah belah oleh siapapun. Ada kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan sehingga kita tidak berkutat pada kebaikan dan kebenaran, sehingga ada yang kami kemudian keadilan sosial. Sebagaimana kita mungkin akan mati.
kita yang sejenak ini bisa menjadi arti bagi Ibu Pertiwi. Saya itu sudah 4-5 bulan ini urip kayak gini, hampir 2 hari sekali saya diskusi kayak gini ke teman-teman masuk di berbagai daerah. Saya mulai ngomong ke FBG, ngomong ke KDMP, ngomong ke HAM, macam-macam. Demi apa? Demi memastikan kita itu ada di kereta yang benar. Apakah perjuangan kita ini suatu saat akan membuahkan hasil Indonesia yang lebih baik? Belum tentu. Tapi paling tidak kita berjuang. Koyok yang pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan diobong kalau Raja Namrud. Boro-boro menghancurkan budaya Raja Namrud. Hari ini orang-orang yang kritis adalah anak cucunya Ibrahim. Karena menghancurkan budaya yang disembah oleh pemerintah. Pemerintah kita lebih senang bela MBG daripada bela Kanjeng Nabi, daripada bela Gusti Allah. Tapi jadi apa orang belah? Yang ingin saya ceritakan sebagai poin terakhir, apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim dibakar? Tidaknya ada 2 hewan, satu itu semut, satu itu cicak. Semut itu ketika lihat Nabi Ibrahim dibakar, semut itu berbondong-bondong bawa air untuk disiramkan. Bayangin, semut bawa air rumah dekat Nabi Ibrahim sebulan-bulan kan. Orang mungkin bisa padamkan. Makanya cicak terus ngomong, oh orang mungkin di Bayu bisa padam kayak apa nih Ibrahim. Terus semut ngomong, ini loh cak, kita cicak yuk jadi loh yuk ngomong Kediri orang Surabaya. Ini loh cak, airku mungkin tidak akan mampu memadamkan Nabi Ibrahim, tapi paling tidak airku akan jadi saksi bahwa ketika Ibrahim dibakar, aku menjadi bagian dari yang berjuang, bukan menjadi bagian yang berjuang. Hari ini tugas kita adalah memastikan di antara dialektika Kanjeng Nabi Ibrahim dan Namrud, di antara dialektika antara Nabi Musa dan Fir'aun, di antara dialektika antara Kanjeng Nabi Muhammad dan Abu Jahal, kita ada di pihak yang berbeda. Saya kira insya Allah barangkali dengan itulah Allah akan terharu pada perjuangan kita, lalu memunculkan keajaiban untuk keselamatan Indonesia. Pada akhirnya Ibrahim tidak terbakar, tapi bukan karena semut, tapi karena Allah pengennya kayak gitu. Saya punya keyakinan luar biasa bahwa suatu saat Indonesia ini akan jadi lebih baik. Indonesia suatu saat akan adil. Indonesia suatu saat akan bikin kita bangga karena jadi rakyat. Tapi itu bukan karena kita. Meskipun kita berjuang untuk sana, itu karena Allah gak tega. Itu karena Allah sayang kita. Itu karena Kanjeng Nabi terharu setiap saat kita memujikan nama-nama baik hidupnya dan Tuhan. Jadi terima kasih Ansor, terima kasih TNI, karena panjenengan itu jadi bagian yang buat Allah terharu. Tahlilan bendino, sholawatan bendino. Saya yakin barangkali selain berpikir kritis, sholawatan dia karena sertifikat untuk bodoh Allah itu Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kan besar kita. Jadi saya usul barangkali nanti setelah kita diskusi di akhir, kalau perlu kita sholawat bareng-bareng, apapun sholawatannya terserah. Tapi semoga dengan cara itu setelah kita mau macam-macam ini Kanjeng Nabi jadi besar ya ada ini. Ngomong harus Gusti Allah kayak ada presiden orang bodoh. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.